Selamat sore, Ibu dan rekan-rekan kawan sekalian. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami buat, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Saya sendiri, Lucia Sri Surentari dengan NIM belakang 1003 sebagai moderator dan penyaji pertama, dan rekan saya Ida Kurniawati dengan NIM belakang 1201. Adapun submateri yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan, yang kedua komponen utama, tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan, yang ketiga jenis-jenis perencanaan pembangunan, yang keempat tahapan perencanaan pembangunan, yang kelima peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan, yang keenam tantangan pembangunan Indonesia ke depan, yang ketujuh adalah perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perencanaan pembangunan. Cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Yang kedua, komponen utama. Yang pertama ada usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. Yang kedua, mencakup periode jangka panjang, menengah, dan tahunan. Yang ketiga, terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang keempat, memiliki suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat. Adapun tujuan dan fungsi perencanaan pembangunan ada 5. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu, dan fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis perencanaan pembangunan. Ada 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang itu adalah di mana waktu yang dilakukan adalah 10-25 tahun. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Jangka menengah itu dalam kurun waktu 4-5 tahun. Dan yang terakhir, perencanaan jangka pendek, di mana yang dilakukan hanya 1 tahun dan biasa disebut dengan perencanaan tahunan. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Di mana pengertian yang pertama yaitu tahap penyusunan rencana. Tahap awal dalam kegiatan dimulai dengan penyusunan naskah atau rancangan rencana pembangunan. Yang kedua, tahap penetapan rencana yaitu selanjutnya rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Yang ketiga yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD yang terkait. Yang keempat yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana, di mana yaitu tahap terakhir setelah tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai. Badan perencanaan masih mempunyai tanggung jawab dan tugas yang penting, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dibuat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ida Kurniawati, NIM 1817051201. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Pada dasarnya, di dalam literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan bahwa ada 3 peran pemerintah utama. Yang pertama, sebagai pengalokasian sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. Kedua, penciptaan stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, sebagai pendistribusi sumber daya. Materi selanjutnya, tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Tantangan pembangunan Indonesia ke depan tentunya sangat berat dan sangat berbeda dengan tantangan yang sebelumnya. Ada 4 tantangan pembangunan yang harus dihadapi Indonesia. Yang pertama, otonomi daerah. Kedua, pergeseran orientasi pembangunan sebagai negara maritim. Ketiga, ancaman dan sekaligus peluang globalisasi. Dan yang terakhir, kondisi objektif akibat krisis ekonomi. Materi yang terakhir mengenai perencanaan pembangunan pada berbagai sektor. Perencanaan pembangunan meliputi beberapa sektor. Yang pertama, sektor ekonomi.
Pembangunan ekonomi dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk dapat meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditujukan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan dalam menggunakan sumber daya tersebut guna memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan. Yang pertama, sumber daya ekonomi, dan yang kedua, peningkatan nilai tambah ekonomi. Yang kedua, mengurangi kesenjangan. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Strategi pertumbuhan dan pemerataan membutuhkan sarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang terdistribusi secara merata, pusat penelitian dan inovasi lokal yang sangat spesifik untuk mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula keterikatan antar wilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumber daya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional, dan global. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tingginya proporsi penduduk usia produktif merupakan tanda dari struktur penduduk Indonesia. Perubahan struktur penduduk ini tentu akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengantarkan Indonesia menjadi negara penghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan persyaratan utama tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, pembangunan kebudayaan. Gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan ke modern melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat, sampai dengan lembaga-lembaga negara merupakan revolusi mental. Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang kebudayaan memiliki kekayaan kebudayaan yang melimpah. Kekayaan kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu, melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dari kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerjasama antar warga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Yang kelima, memperkuat infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia tentu masih perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Yang keenam, sosial budaya. Bidang perencanaan sosial budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan sosial, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan sosial budaya. Dan yang terakhir, lingkungan hidup. Pemerintah difokuskan berkomitmen untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024. Berdasarkan pada hal tersebut, lingkungan yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lingkungan hidup akan meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, penurunan emisi gas rumah kaca akan mencapai di atas 27% dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca mencapai 24%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan presentasi dari kami, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.